Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saya akan melanjutkan kembali tentang penjelasan tentang 4 imam mazhab. Sekarang sudah pada materi yang terakhir, yaitu Imam Hambali. Beliau adalah pendiri daripada mazhab Hambali. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang biografi singkat beliau dan metode istinbat beliau serta sumber-sumber hukum beliau, pola-pola pikir beliau. Baik, langsung saja. Imam Ahmad bin Hambal. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayayin bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Syaiban. Beliau berasal dari Marwa, Khurasan. Beliau diberi gelar Abu Abdullah Sadusi. Imam Ahmad termasyhur dengan nama datuk beliau, Hambal. Karena itu nama manusia menyebutnya dengan nama Ibnu Hambal. Sedangkan Hambal adalah datuk beliau, sementara bapaknya adalah Muhammad. Ini adalah disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal, sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah Sarkhars dalam jajahan Khurasan di masa pemerintahan Umayyin atau Umayyah. Berdasarkan periodenya, mazhab Hambali menempati urutan keempat mazhab Hanafi. Setelah mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab ini dikenal ketat berpegang kepada sunnah Nabi SAW setelah Al-Quran, sehingga ada yang menyebutkan sebagai fikih sunnah atau fikih as-sunnah. Mazhab ini juga dikenal ketat berpegang pada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW. Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya, Imam Ahmad bin Hambal, di Baghdad pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Pada mulanya Imam Ahmad bin Hambal belajar fikih dari aliran Ra'yu atau Nalar kepada Imam Abu Yusuf di Baghdad. Sedangkan di bidang hadis, dalamnya terutama dari Hisham bin Bashir bin Abu Hazim al-Wasiti, juga di Baghdad. Dalam rangka menimba ilmu, beliau mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra, Madinah, Makkah, dan Yaman. Di Makkah, beliau sempat berguru mendalami fikih dan usul fiqh kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang murid juga dari Imam Asy-Syafi'i, yang merupakan imam besar juga. Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada waktu berumur 40 tahun, Imam Ahmad bin Hambal kembali ke Baghdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkannya untuk melakukan ijtihad beliau sendiri. Dalam artian beliau sudah bisa mengeluarkan fatwa-fatwa. Dalam kemandirian dalam berijtihad itu, beliau tidak lagi menghiraukan apakah pendapat beliau sama dengan pendapat-pendapat para mujtahid lain ataupun berbeda, bahkan terhadap guru beliau sendiri, yaitu Imam Muhammad bin Idris atau lebih dikenal Imam Syafi'i. Melalui beliau juga mendirikan halaqah pengajian beliau sendiri
Melalui halaqah pengajian beliau itu, beliau mengajarkan hadis dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal sebagai mazhab Hambali. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang metode istinbatnya adalah usul fiqh. Imam Ahmad bin Hambal tidak meninggalkan buku tentang metode istinbat. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal dalam metode mazhab beliau diperoleh melalui pengikut beliau, fatwa fikihnya, serta melalui pernyataan itu. Fikih Imam Ahmad bin Hambal dibangun atas 5 landasan. Yang pertama, nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan di kalangan mereka maupun yang diperselisihkan. Yang ketiga, hadis mursal. Yang keempat ada hadis dhaif. Dan yang kelima ada qiyas. Yang paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhab beliau selain nas adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran dan As-Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya, kehujahan Nabi SAW ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap isi Al-Quran. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nas hadis Nabi SAW yang dianggap sah untuk dijadikan sumber hukum, maka beliau berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Imam Ahmad bin Hambal juga berpegang pada ijma sahabat jika benar-benar terjadi. Misalnya ijma sahabat tentang wajibnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji sebagai hal-hal yang telah diketahui umum dalam agama Islam. Selanjutnya, beliau juga berpegang pada fatwa sahabat yang diperselisihkan dengan cara memilih pendapatnya yang menurutnya lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini As-Saqafi menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berpegang teguh pada metode salaf. Terus karena sikap kepatuhan beliau yang begitu kuat terhadap hadis dan fatwa sahabat, maka mudah dimengerti bahwa Imam Ahmad bin Hambal lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal. Ijtihad baru digunakan bila suatu hukum masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode ijtihad yang pertama-tama dilakukan adalah qiyas. Dalam masalah qiyas, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seseorang mujtahid tidak akan bisa melepaskan diri dari qiyas. Baik, kita yang B, sistematika sumber hukum mazhab fikih Hambali. Taha Jabir dalam kitabnya Adab al-Ikhtilaf dan Abu Zahra dalam kitabnya Tarikh Madzhabib al-Fiqhiyah menjelaskan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad bin Hambal sangat dekat dengan cara ijtihad guru beliau, Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal dibangun atas 5 dasar. An-Nusyush dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad bin Hambal berfatwa. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal berfatwa dengan fatwa sahabat. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda, Imam Ahmad akan memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Dan yang kelima, apabila tidak ada dalam nas sunnah qaul sahabat riwayat masyhur hadis mursal dan dhaif, Ahmad bin Hambal
Imam Ahmad bin Hambal akan menganalogikan dengan qiyas. Baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian sistematika sumber hukum dan dengan istidlal mazhab Hambali sebagaimana diringkas oleh Salim Ali As-Saqafi di atas, terdiri dari yang pertama nusyush, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Nas Ijmal, dan yang kedua fatwa-fatwa para sahabat. Terus yang ketiga hadis-hadis mursal dan dhaif. Terus yang keempat itu qiyas. Yang kelima istihsan. Yang keenam sad az-zirai. Yang ketujuh istishab. Dan yang kedelapan yaitu al-mursalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilap atau salah kata dalam penyampaian saya mungkin bisa dikoreksi. Salah hilap, mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.